Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Jadi di sini saya akan menjelaskan soal-soal yang sudah diberikan pada kuis pemodelan dan simulasi dan bagaimana cara menyelesaikannya. Jadi sebelum itu, perkenalkan nama saya Rafli Gunawan Hadi dengan NIM F1D019091. Jadi di sini kita punya soal yang disuruh untuk menyelesaikan dengan metode pemrograman linear. Soalnya yaitu, sebidang tanah seluas 30 meter persegi akan ditanami 50 pohon mangga dan jambu. Setiap satu pohon mangga membutuhkan tempat 1 meter persegi, sedangkan pohon jambu setengah meter persegi. Setelah 5 tahun, setiap pohon mangga menghasilkan Rp20.000 dan jambu menghasilkan Rp15.000 tiap pohonnya. Berapa perbanding terbaik agar mendapatkan panen dan untungnya maksimal? Sebelum masuk ke tahapan pertama, di sini ada tabel detail dari soal yang tadi. Ini ada constraint pohon, yaitu tanahnya. Jika mangga, kita akan memberi variabel X, dan jamu diberi variabel Y. Jadi jika tanah dari pohon mangga itu 1, dan jambu memiliki membutuhkan tanah setengah meter persegi, dan kapasitas yang ada yaitu 30 meter persegi. Dan pohon yang akan ditanami yaitu masing-masing 1, mangga dan jambu. Tidak bisa kurang dari 1. Dan kapasitas yang bisa dimasukkan ke dalam 30 meter persegi tanah itu cuma bisa 50 pohon. Dan pendapatan per pohon dalam 5 tahun itu satu pohonnya, pohon mangga 20.000 dan jambu 15.000. Tahap pertama yaitu kita akan memvariabelkan pohon mangga yaitu X dan jambu yaitu Y. Yang kedua, kita akan mencari titik potong pada kendala yang ada. Jadi kendala yang pertama itu yaitu kendala tanah. Kendala tanahnya itu X ditambah setengah Y kurang dari sama dengan 30. Jadi dia boleh 30, tapi tidak boleh lebih dari 30. Kita akan menemukan titik potong pertama dengan sumbu X ke Y sama dengan 0. Jadi X ditambah setengah dikali 0. 0 ini adalah Y-nya. Jadi X ditambah setengah dikali 0 sama dengan 30. Setengah dikali 0 habis. Jadi X sama dengan 30. Jadi kita ketemu dengan titik potong yang pertama, yaitu 30,0. Di sini ada titik potong kedua. Kita lanjut dengan titik potong kedua dengan sumbu Y ke X sama dengan 0. Jadi X-nya yang akan kita taruhkan 0 ditambah setengah Y sama dengan 30. Y sama dengan 60. 0 jadinya titik potong yang kedua adalah 0,60. Jadi kita sini sudah dapat titik potong yang pertama dan yang kedua, yaitu 30,0 dan 0,60. Yang kedua itu ada kendala kedua, yaitu pohon. Pohon tersebut X ditambah Y kurang dari sama dengan 50. Jadi di sana kapasitas maksimalnya yaitu ada 50 pohon dalam 30 meter persegi. Tidak boleh lebih dari itu. Jadi kita akan menemukan titik potong ketiga dan titik potong keempat. Jadi sini keempat dan kedua. Titik potong ketiga yaitu dengan sumbu X sama dengan Y. X ke Y sama dengan 0. X ditambah 0, Y-nya itu 0 sama dengan 50. Jadi X sama dengan 50. Jadinya titik potong yang ketiga adalah 50,0. Titik potong keempat dengan sumbu Y ke X sama dengan 0. Jadi untuk titik potong keempat ini, kita masukkan 0-nya ke dalam X. Jadi 0 ditambah Y sama dengan 50. Y sama dengan 50.
Jadi titik potong keempat ini adalah 0,50. Kita sudah menemukan titik potong 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya kita akan menentukan titik sudut di perbatasan yang sudah kita buat ini. Untuk batasan pertama, kita ambil dari titik potong pertama dan kedua, yaitu 30,0 dan 0,60. Dan batasan kedua kita dapat dari titik potong ketiga dan keempat, yaitu 50,0 dan 0,50. Jadi kita menentukan sudut yang ada di sini. Sudut A kita dapat 0,0. Sudut B kita dapat pada titik 30,0. Dan sudut C merupakan titik hasil perpotongan 1 dan 2, yaitu yang ini, yang di dalam sini. Dan kita akan cari hasil dari X dan Y tersebut. X ditambah setengah Y sama dengan 30. X ditambah Y sama dengan 50. Akan kita kurangkan, jadi setengah Y dikurang Y sama dengan min setengah Y sama dengan 30 dikurang 50 sama dengan min 20. Min 20 dibagi setengah sama dengan 40. Nah, di sini kita sudah menemukan hasil Y-nya ini. Hasilnya ini akan kita masukkan ke sini. X ditambah Y sama dengan 50, yaitu Y-nya itu adalah 40. Jadi 40 kita pindah ke sini, jadi dikurang 50 dikurang 40 sama dengan 10. Maka kita dapatkan di sini nilai Y-nya adalah 40 dan X-nya adalah 10. Itu untuk sudut C-nya. Dan sudut titik D-nya berada di 0,50. Jadi kita sudah mendapatkan semua sudut-sudut yang ada di sini. Untuk A 0,10, 0,0, sudut B pada titik 30,0. Dan untuk sudut C itu memiliki potongan Y sama dengan 40 dan X sama dengan 10. Dan sudut titik D yaitu 0,5. Ini sudah saya buatkan tabel untuk mencari mencari rekomendasi agar mendapatkan panen dan untung yang maksimal. Di sini sudah masukkan sudut, ini sini adalah sudut dan sini tutup titik yang tadi. Akan kita uji dengan maksimal Fmax ini, yaitu pendapatan yang kita dapatkan selama 5 tahun, yaitu X-nya itu mangga itu mendapatkan 5 tahun itu per pohonnya 20.000 ditambah 15.000 dari pohon jambu. Di sini kita akan uji di titik A 0,0, jadi 20.000 dikali 0, 0 ditambah 15.000 dikali 0 sama dengan 0. Dan begitu selanjutnya. Yang bisa dilihat yang sudut B ini menghasilkan 600.000 untungnya untuk 5 tahun. Dan C ini 20 dikali 10 yaitu 200.000 ditambah 600.000 sama dengan 800.000. Jadi bisa dilihat kalau di sini di sudut titik C ini yang memiliki keuntungan yang lebih banyak, yaitu 18.000. Itulah yang diminta untuk soal nomor pertama. Untuk soal yang kedua, kita akan menyelesaikan suatu permasalahan dengan menggunakan metode pemrograman dinamik. Jadi sini soalnya, berbasis pendekatan solusi, setiap tahap sudah memiliki solusi atau iterasi terbaik mungkinkah akan mendapatkan lebih apabila saat ini keuntungan maksimum 20 juta dengan menempatkan 3 sales di utara. Itu kan kita belum tahu. Itu kita belum tahu kalau apakah dia bisa lebih atau banyak di utara jika kita menempatkan 3 sales di utara. Sini ada tabel data yang sudah kita dapat. Jadi utara kita menaruh 0 sales, dia akan tidak menghasilkan. Misalnya kita 0 di timur, selatan mendapatkan 2 juta. Pertama kita akan alokasikan daerah yang selatan. Untuk yang selatan, di sini jika kita masukkan kita menempatkan sales 0 saja, tidak ada sales saja di daerah selatan, kita mendapatkan 2 juta di sini. Dan jika kita menaruh 1 sales di daerah selatan,
itu kita akan mendapatkan 6 juta di sana. Dan 2 sales di sana akan mendapatkan 10 juta. Dan 3 sales akan mendapatkan 16 juta. Jadi di sini bisa dilihat, jika kita tidak menaruh satu sales saja di sana akan mendapatkan 2 juta. Selanjutnya kita akan mengalokasikan daerah timur. Yang ini untuk daerah timur, tabel yang daerah timur, dan ini untuk tabel daerah selatan tadi. Nah, jika di daerah timur, jika kita tidak menaruhkan sales satu pun di sana, misalnya mereka cuti gitu, atau mereka lagi sibuk sama keluarga, itu tidak akan dia di daerah timur itu tidak akan menghasilkan di sana. Beda dengan yang selatan. Di sini totalnya 2 juta untuk 0 sales yang ada di selatan dan timur. Nah, jika kita memasukkan 1 sales di daerah timur dan 0 sales di daerah selatan, kan di sini kita sudah menaruhkan 1, jadi tidak bisa ditaruh di selatan, itu akan mendapatkan 11 juta. Di mana dapat 11 juta ini? Karena pendapatan dari timur dan pendapatan dari tidak adanya sales di selatan, yaitu 2 juta. Dan begitu seterusnya sampai kita menemukan hal yang paling efektif. Kita menaruhkan 2 orang di daerah timur, kita akan mendapatkan 15 juta. Ini kita tidak menaruhkan di selatan salesnya, akan mendapatkan 17 juta. Itu 15 ditambah 2. Nah, di saat kita menemukan di daerah timur ini kita menaruh 3, mendapatkan 18 juta. Dan di daerah selatan tidak ada sales, tetap mendapatkan 2 juta, di 18 ditambah 2, 20 juta. Tapi bagaimana dengan yang 2 ini? Jika kita menaruhkan 2 sales di daerah timur, kita akan mendapatkan hasil 15 juta pendapatan. Dan kita menaruhkan 1 di sales di daerah selatan, kita akan mendapatkan 6 juta. 6 juta ini diambil dari sebelumnya, yang ini. Kira kita di sini kita mendapatkan 2 sales di daerah timur dan 2 sales di daerah selatan, akan mendapatkan 15 juta ditambah 6 juta sama 21 juta. Lebih banyak dibandingkan 3 sales yang ditaruh di daerah timur dan 0 sales yang ditaruhkan di dalam daerah selatan. Bagaimana kita gabungkan jika daerah timur ditambah selatan? Yang sini sama kayak tadi. Jadi jika kita menaruhkan di timur dan selatan ini tidak mendapatkan keuntungan. Tapi jika kita menambahkan dari daerah selatan, kita mendapatkan 2 juta. Tadi memang di datanya itu untuk mendapatkan 2 juta ini kita tidak butuh sales juga, tidak apa-apa. Untuk ditambahkan ini setelah ditambahkan untuk timur dan selatan akan menghasilkan 2 juta. Kita seterusnya, jika kita masukkan di utara 1 dan di timur 1, yang akan mendapatkan 7 juta dan 11 juta, mendapatkan 18 juta untuk pembagian 2 sales di 2 daerah. Ini di sini untuk 2 sales itu dapatkan yang paling efektif, yaitu dibagi 2. Untuk yang kita mengalokasikan 3 sales dalam 2 daerah, yaitu yang pertama kita melakukan 1 sales di bagian utara, yaitu 7 juta, dan 2 sales di bagian timur, yaitu mendapatkan 17 juta. Jadi 7 juta ditambah 17 juta sama dengan 24 juta. Dan itu adalah cara paling efektif untuk mendapatkan pendapatan yang lebih besar. Di sini bisa kita simpulkan untuk alokasi keadaan daerah. Untuk di selatan itu kita
tidak usah menaruh sales di sana, karena dia sudah, walaupun kita tidak menaruh, dia akan mendapatkan 2 juta. Dan di timur kita akan menaruhkan 2 sales, dan 2 sales itu akan menghasilkan 15 juta. Dan di utara kita taruhkan satu sales di utara itu akan menghasilkan 7 juta. Jadi 2 juta ditambah 15, kemudian 17 ditambah 7, kemudian 24 juta. Total untuk 3 sales. Next, kita akan masuk ke metode teorema Bayesian. Sini ada soal, sebuah perusahaan mempunyai 3 buah mesin A, B, C yang memproduksi sebuah produk makanan. Mesin tersebut berturut-turut memproduksi makanan 60% untuk yang mesin A, 30% mesin B, dan 10% untuk mesin C. Dari banyak unit produk makanan yang diproduksi masing-masing mesin memiliki potensi kerusakan. Produk yang dihasilkan adalah 2%, 3%, dan 4%. Ketika satu unit sampel rusak diambil secara acak, hitunglah probabilitas bahwa unit tersebut berasal dari mesin C, atau dapat diasumsikan probabilitas rusaknya mesin C. Jadi tahap pertama itu kita akan menganalisis yang ada di soal ini, yaitu probabilitas A sama dengan 60%, dapat dari sini, sama dengan 0,6, dan probabilitas rusaknya mesin A yaitu 2%, sama dengan 0,02, dan probabilitas B 30% sama dengan 0,3, begitu seterusnya, sampai probabilitas rusaknya mesin C dengan 4% sama dengan 0,04. Dengan teorema Bayes, kejadian probabilitas A, B, C adalah peluang persentase produksi, sedangkan probabilitas rusaknya mesin A, rusaknya mesin B, dan rusaknya mesin C adalah peluang persentase kerusakan dari mesin. Di sini kita sudah memiliki rumus yang sudah ditentukan untuk teorema Bayesian. Jadi kita mencari tadi di soal tadi kita diminta untuk mencari probabilitas rusaknya mesin C. Jadi ini ada PCR, yaitu P probabilitas rusaknya mesin C, sama dengan probabilitas C dikali probabilitas rusaknya C dibagi probabilitas A dikali probabilitas rusaknya A ditambah probabilitas B dikali probabilitas rusaknya B ditambah probabilitas C dikali probabilitas rusaknya C. Dan di sini sudah kita temukan nilai-nilai atau ya angka-angka yang sudah kita tentukan di rumus ini. Jadi probabilitas C itu adalah 0,1 dikali probabilitas rusaknya mesin C, yaitu 0,04 di sini, dibagi 0,6 dikali 0,02 ditambah 0,3 dikali 0,03 ditambah 0,1 dikali 0,04 sama dengan 0,04 per 0,025 sama dengan 4/25. Jadi di sini kita temukan probabilitas rusaknya mesin C yaitu 4/25 atau 0,016. Selanjutnya ada materi metode regresi dan korelasi. Jadi kita sudah memiliki data yang sudah dibuat tadi, yaitu untuk menentukan regresi dan korelasi. Ada karyawan A sampai H dengan hasil pekerjaannya 30, 49, 18, 42, 39, 25, 41, dan 52 dengan skor tes sebagai berikut. Dari data tersebut, kita akan mencari sum dan min-nya untuk mencari Y dikurangi action. Jadi Y dikurangi action ini didapat minus 7 didapat dari hasil pekerjaan 30 ini dikurang dengan min-nya, yaitu 37. 30 dikurangi 37 yaitu min 7. Dan seterusnya. Itu 49 dikurangi 37 sama dengan 12. Oke. Setelah itu kita akan mencari X action-nya, yaitu X action ini dapat dari skor tes dikurang min-nya. Hasil dari min ini. Rata-ratanya. Dan begitu seterusnya sampai menemukan ini.
Untuk XY-nya kita mendapatkan 7, 24, 76, 5, 0, 24, 4, 45, dan 185. Yaitu 30. Sini juga ada X kuadrat, yaitu 1, 4, 16, 1, 0, 4, 1, 9, dan 36. Dan ada Y kuadrat di sini. Di sini ada hasil pendukung keputusannya. Jadi dengan rumus B sama dengan total dari XY per total dari X kuadrat. Total dari XY yaitu 185 dibagi X kuadrat yaitu 36 sama dengan 5,138. Dan jika kita bulatkan menjadi 5,14. Dan untuk yang A sama dengan Y aksen dikurang B X aksen sama dengan Y aksennya adalah 37 dikurangi B X aksen yaitu 5,14 yang ini. Itu juga ya diambil dari skor tes hasil main skor tes ini. Jadinya 37 dikurang 5,14 dikali 7. 5,14 kali 7 dikurang 37 sama dengan 1,02. Ya, untuk Y aksennya kita sama menemukan model positifnya, yaitu Y aksen sama dengan 1,02 ditambah 5,14X. Kita akan menguji dari hasil-hasil yang sudah kita dapat, yaitu X3, yaitu Y aksen sama dengan 1,02 ditambah 5,14 dikali 3 sama dengan 16,44. Yaitu hasil yang pertama. Hasil yang kedua yaitu Y aksen sama dengan 1,02 ditambah 5,14 dikali 4 sama dengan 21,58. Untuk hasil yang ketiga, yang terakhir yaitu Y aksen sama dengan 1,02 ditambah 5,14 dikali 5 sama dengan 26,72. Ini model positifnya. Nah, untuk korelasi, di korelasi ini kita memang sudah mempunyai rumus yang sudah ditentukan. Itu R sama dengan N total dari X, I, Y, I per kuadrat total X, I kuadrat kali kuadrat total akar total Y kuadrat I. Yang sini kita bisa masukkan yang tadi yang 185, yang ini yang XY dibagi akar 36 dikali akar 968. Sini kita temukan akar 36 dikali akar 968 yaitu 186,676. Jadi 185 dibagi 186 sama dengan 0,99. Untuk hasil korelasi ini bisa dibilang sangat tinggi 0,199 ini. Ya, itu untuk regresi dan korelasi. Untuk yang selanjutnya yaitu metode Fuzzy AHP. Ini ada soal menentukan wilayah mana yang akan dibangun jalannya apabila diketahui kriteria yang menentukan peluang UMKM 2 kali lebih penting dari peluang investasi dan peluang investasi 3 kali lebih penting dari jumlah rumah di daerah tersebut. Yang ketiga yaitu ada peluang UMKM 4 kali lebih penting dari jumlah rumah di daerah tersebut. Yang pertama, untuk peluang-peluangnya tadi, ini kita bisa masukkan jumlah rumahnya itu yaitu 3, dan peluang UMKM itu adalah setengah, dan peluang investasinya itu 1 untuk investasi. Dan peluang UMKM itu ada 2, peluang UMKM-nya 1, dan jumlah rumahnya ada 4. Untuk yang ini jumlah rumahnya ada 1/3 dan 1/4. Kita desimalkan, itu 1 menjadi 1, dan setengah ini menjadi 0,5. 1/3 menjadi 0,3, dan 1/4 menjadi 0,25. Tahap pertama kita akan desimalkan dulu. Nah, dari data yang tadi, ini kita bisa melakukan matriks dengan dirinya sendiri. Jadi kita buat matriks dengan dirinya sendiri. Nah, cara mengalihkan matriks itu yaitu
baris dengan kolom. Yaitu kolom yang ini dikali dengan baris yang ini. Hasilkan 2,99. Dan begitu seterusnya, sampai menemukan hasil yang 2,99, 1,75, 8, 5,32, 3, 14, 1,16, 0,67, dan 2,99. Untuk hasil yang ini. Nah, hasil yang tadi ini kita akan menjumlahkan dari masing-masing barisnya itu. Jadi jumlah dari hasil barisnya itu yaitu 12, yang ini ditambah ini, kemudian 12,74, yang ini jadi 22,32, dan ini jadi 4,815. Dan ini akan ditambah menjadi 39,875. Itu untuk eigenvektor yang pertama ya. Itu untuk eigenvektor yang pertama. Eigenvektor yang pertama kita akan yang tadi sudah saya jelaskan untuk menjumlahkan dari hasil-hasil dari baris tadi. Nah, eigenvektor yang selanjutnya untuk menentukan eigenvektor yang pertama yaitu 12,74 ini akan dibagi dengan 39 dengan jumlahnya sendiri, yaitu 39,875. 12,74 dibagi 39,875 akan menghasilkan 0,3195. Dan 22,32 dibagi dengan 39,875 akan menghasilkan 0,5572. 4,815 dibagi 39,875 akan menghasilkan 0,1208. Jadi eigenvektor yang pertama itu adalah ini, yang hijau. Kita sudah menemukan eigenvektor yang pertama. Untuk eigenvektor yang kedua, ini sama dengan eigenvektor yang pertama tadi. Dari hasil yang tadi akan dimatrikskan dengan dirinya sendiri. Akan menemukan hasil yang ini. Nah, hasil yang ini kita akan dijumlahkan, mendapatkan 115, 202, dan 44. Dan menghasilkan kolomnya tadi. Menjumlahkan kolomnya. Nah, habis itu hasil yang tadi pertama baris yang kolom yang pertama ini 115,55226 ini akan dibagi dengan 361 menghasilkan 0,3194 dan seterusnya. Ini ada eigenvektor yang kedua yang hijau. Jadi di sini kesimpulannya kita menemukan eigenvektor yang pertama dan yang kedua. Itu selisihnya ternyata kecil, sangat kecil. Ini kita bisa sebutkan ini data yang valid. Sudah tidak bisa kita lanjutkan untuk menentukan jalan mana yang akan dibenarkan pertama. Jadi prioritas pembangunannya itu yaitu 0,5588 adalah peringkat pertama terpenting UMKM, dan yang kedua 0,3195 adalah peringkat kedua terpenting investasi, yang ketiga 0,1206 adalah peringkat 3 terpenting rumah. Nah, ini contoh implementasinya jika kita menggunakan cara seperti yang tadi. Apabila kita mendapat 4 kandidat desa yang akan dibangun jalannya, yang pertama itu kelurahan ANP, kelurahan SEK, kelurahan MAT, dan kelurahan SAN. Sama seperti yang pertama tadi, dari data yang ini kita dapatkan, kita akan desimalkan untuk jumlah rumahnya. Untuk investasi, dan ini yang untuk UMKM. Pertama, kita akan mendesimalkan, mendapatkan seperti ini. Dan untuk yang UMKM, kita mendapatkan yang ini. 1,1 yaitu 1. 2/1 sama dengan 1, 2. Nah, untuk eigenvektor yang putaran 1 yang untuk investasi, itu sama seperti yang tadi. Kita akan mematrikskan dirinya dengan dirinya sendiri. Akan mendapatkan hasil seperti ini.
3,96, 2,14, 9,80, dan 1,18. Setelah itu, ini dijumlahkan. Dapatkan ini. Setiap kolom ini akan dijumlahkan, mendapatkan 17, 41, 9, dan 93. Nah, ini hasil dari yang penjumlahan yang ini. Setiap kolomnya itu akan dijumlahkan lagi jadi 161,99. Nah, jumlah yang ini, setiap kolomnya ini akan dibagikan dengan 161,99. Dan akan menemukan rata-rata seperti ini. Tabel hijau ini. Jadi masing-masing ini akan dibagi dengan dirinya. 41 dibagi 161 sama dengan 0,2574, 9,25 dibagi 161,99 sama dengan 0,0571, dan seterusnya. Ini kita mendapatkan eigenvektor putaran pertama untuk investasi. Nah, eigenvektor putaran pertama untuk UMKM seperti ini, sama saja kita mematrikskan dirinya sendiri, hasilkan ini, dan ini dijumlahkan, setiap kolomnya dijumlahkan, mendapatkan 37,40, 29,34, 7,35, 25,87, dan ini akan dijumlahkan, mendapatkan 99,96, dan dirinya ini setiap masing-masing kolom ini dibagi dengan 99,96, dan menghasilkan yang ini. Ini untuk UMKM yang eigenvektor pertama. Habis itu, kita mendapatkan yang tadi untuk eigenvektor yang investasi dan UMKM, eigenvektor yang pertama, dan jumlah rumah. Dari rumah yang tadi, kita jumlahkan 34 ditambah 27 tambah 24 tambah 28 sama 113. Dan ini akan di setiap kolom ini akan di baris ini akan dibagikan dengan 113 dengan jumlahnya. Dengan mencari rata-ratanya, itu 34 dibagi 113 sama 0,39. Dan seterusnya. Di hasil analisisnya itu, yaitu eigenvektor yang pertama, eigenvektor pertama investasi, UMKM, dan yang jumlah rumah tadi dikalikan, dimatrikskan dengan 0,3195 dengan model yang pertama, model yang ini, prioritas yang tadi, dan mendapatkan eigenvektornya 0,2794 dan 0,2753, 0,085, dan 0,36101. Jadi di sini kita bisa lihat, jadi yang tertinggi yaitu Kelurahan SAN yang akan mendapat pertama kali jalannya akan diperbaiki. Dan yang kedua yaitu Kelurahan AMP, yang ketiga yaitu Kelurahan SEK, dan yang terakhir adalah Kelurahan MAT karena dia yang paling sedikit. Dan yang terakhir di sini ada soal untuk menggunakan metode forecasting. Untuk forecasting ini kita melakukan proses triple exponential smoothing pada data berikut untuk mengisi nilai prediksi harga saham pada tanggal 26 April 2021. Di sini sudah ada data. Ini ada di sini tertera tanggal 26 April 2021 dan jam-jamnya dan nilai-nilai prediksi harga sahamnya. Nah, untuk triple exponential smoothing itu kita mendapatkan cara seperti ini, yaitu x-aksen T sama dengan alpha xt ditambah dalam kurung 1 dikurang alpha dikali s-aksen T min 1. S-aksen T sama dengan alpha s kuadrat T ditambah dalam kurung 1 min alpha s-aksen. Itu seterusnya sampai x 3 aksen sama dengan alpha s 2 aksen T ditambah dalam kurung 1 min alpha s 3 aksen T min 1. Ini untuk pemulusan yang pertama, pemulusan yang ketiga, dan nanti rumus untuk pemulusan yang ketiga, yang kedua. Nah, untuk pencarian nilai AT, BT, dan CT-nya itu seperti ini. Yaitu AT-nya sama dengan 3S aksen T dikurang 3S 2 aksen T
kurang S3 aksen T. Nah, untuk BT-nya, rumusnya seperti ini sama dengan alfa per 2 dalam kurung 1 min alfa. Dalam kurung 6 min 5 alfa S aksen T min 10 min 8 alfa ditambah 2, ditambah S 2 aksen T ditambah 4 min 3 alfa S dikali S 3 aksen T. Untuk CT-nya dengan rumus alfa kuadrat dibagi dalam kurung 1 min alfa kuadrat dikali dengan dalam kurung S aksen T min 2S 2 aksen T ditambah S 3 aksen T. Ini untuk hasil F-nya. Dari yang ini, F T ditambah M sama dengan A T ditambah B T M ditambah 1 per 2 C T M kuadrat. Kita menemukan hasil dari data yang pertama tadi. Ini kita temukan untuk nilainya. Untuk nilai pemulusan yang pertama, itu kita dapat 6,018 pemulusannya. Sampai selanjutnya dari nilai-nilai yang sudah ada. Dan menggunakan nilai ini. Menggunakan rumus yang ini. Pemulusan yang kedua, mendapatkan 6,018 dan seterusnya sampai 6,006. Dan pemulusan yang ketiga, kita menggunakan rumus yang ini. Itu ini hasilnya. Dan ternyata A-nya itu, sini juga ada yang A, B, dan C-nya. Ini, menghitungnya. Ini. Dan ramalan yang didapat itu 6,0180, 6,0089, dan seterusnya sampai 5,9531. Itu sekian untuk penjelasan kuis pemodelan simulasi. Ada metode linear, dinamik, Bayesian, uji AHP, regresi dan korelasi, dan yang terakhir tadi ada forecasting dengan triple exponential smoothing. Sekian dan terima kasih untuk penjelasan hari ini dari saya. Jika ada kurangnya, mohon maaf. Jika ada kesalahan, terima kasih. Pagi, siang, sore, ataupun malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.